Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Margareta Rahayu Trisnaningsih, NPM 227555141. Di sini saya akan mempresentasikan untuk akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Pembahasan yang pertama yaitu akuntansi pendapatan. Nah, untuk yang pertama itu mengenai struktur organisasi pemerintah daerah. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, di sini adalah gambar dari struktur pemerintahan. Itu mencangkup beberapa diantaranya DPRD, ada bupati maupun wakil bupati, kemudian instansi vertikal atau departemen non-departemen, dan di bawahnya ada beberapa jajaran lainnya yang bisa teman-teman lihat. Selanjutnya yaitu mengenai definisi pendapatan LRA. Nah, untuk pendapatan sendiri merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang dapat menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang dapat menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya, mengenai klasifikasi pendapatan LRA, itu mencangkup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Nah, adapun pendapatan asli daerah itu mencangkup pendapatan pajak daerah, kemudian ada pendapatan retribusi daerah, maupun pendapatan lain-lain. Nah, untuk contoh dari pendapatan transfer, itu diantaranya dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, kemudian dana alokasi khusus, maupun dana lain sebagainya. Next, prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LRA, itu pendapatan diakui pada saat setelah disetor ke rekening kas umum daerah untuk koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan, itu dicatat sebagai pengurang dari pendapatan. Sedangkan untuk koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, itu dicatat sebagai belanja tidak terduga yang dapat mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Selanjutnya, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan maupun sebelumnya, itu dicatat sebagai pengurang dari pendapatan. Selanjutnya, akuntansi pendapatan itu dapat dilaksanakan berdasarkan asas bruto, mencangkup pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Nah, adapun klasifikasi dari pendapatan LO itu mencangkup pendapatan pajak LO, pendapatan bukan pajak LO, pendapatan hibah LO, dan yang terakhir pendapatan lainnya. Apa sih sebenarnya definisi dari pendapatan LO? Jadi, hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, adapun klasifikasi dari pendapatan LO itu ada 3. Yang pertama pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer, dan yang terakhir pendapatan lain-lain dari pendapatan daerah yang sah. Nah, contohnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu pendapatan asli daerah mencangkup pendapatan daerah, pendapatan pajak daerah, kemudian pendapatan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya, dan lain sebagainya. Untuk pendapatan transfer itu mencangkup dana bagi hasil pajak, kemudian dana alokasi umum, alokasi khusus, maupun lain sebagainya. Nah, ada prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LRA. Nah, pada saat pendapatan LO diakui, itu saat timbulnya hak dan pendapatan LO. Dan yang kedua, pendapatan direalisasi dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Adapun kode akun untuk LRA dan kode akun untuk LO. Nah, untuk kode akun LRA itu ada kode akun 4, 5, 6, dan 7.
Uraiannya mencangkup kode 4 pendapatan LRA, kode 5 belanja, kode 6 transfer, dan kode 7 pembiayaan. Untuk kode akun LO, kode 8 adalah pendapatan LO, kode 9 merupakan beban. Adapun jurnal untuk mencatat dari pendapatan yang diterima PPKD. Untuk jurnal LO yaitu RKPPKD pada pendapatan bla 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 LO. Untuk pendapatannya menyesuaikan dari pendapatan sesuai daripada yang ada di transaksi. Untuk jurnal LRA itu adalah perubahan SAL pada pendapatan bla 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 LRA. Untuk pendapatannya sendiri menyesuaikan daripada pendapatan yang ada di transaksi. Nah, untuk pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan, adapun jurnalnya mencakup jurnal LO dan jurnal LRA. Untuk jurnal LO-nya yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan bla 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 LO. Untuk pendapatannya menyesuaikan daripada di transaksi. Nah, untuk jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan bla 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 LRA. Nah, adapun pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD, jurnalnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sesuai daripada nominal yang ada di transaksi. Berikut merupakan contohnya. Diterima dana alokasi umum dari pemerintah kota sebesar 2 triliun. Bagaimana sih jurnalnya? Nah, untuk jurnal LO yaitu RKPPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar daripada 2 triliun. Nah, sedangkan untuk jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar nominal yang sama yaitu 2 triliun. Contoh yang kedua, diterima retribusi terminal sebesar 90 juta oleh Dinas Perhubungan. Kita menjurnal untuk LO dan LRA. Jurnal LO yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO sebesar 90 juta. Untuk nominalnya menyesuaikan daripada di soal. Nah, untuk jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA sebesar 90 juta. Contoh selanjutnya, Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke Bendahara Umum Daerah sebesar 90 juta. Bagaimana sih jurnalnya? Nah, yaitu RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 90 juta. Nah, untuk penyajian, pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan untuk pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Selanjutnya, akuntansi piutang. Nah, akuntansi piutang sendiri pengertian dari piutang merupakan hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Biasanya berasal dari kewenangan Pemda, misalnya pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain sebagainya. Dan jenisnya itu mencangkup piutang pendapatan dan piutang lainnya. Nah, piutang pendapatan itu merupakan piutang atas pendapatan pemerintah berupa piutang pajak, retribusi, piutang lain PAD yang sah, dan lain sebagainya. Untuk piutang lainnya itu termasuk piutang bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang itu diterbitkan pada surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya. Pencatatannya yaitu piutang pada pendapatan LO. Penyajiannya itu disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan
dan akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan dan disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Contohnya, pada tanggal 1 November 2023, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Wahyu sebesar 800 juta. Adapun jurnalnya yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 800 juta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.